banyak masalah percintaan yang tidak terselesaikan, itu kan jenuh. Dan bete, gagal, itu normal. Karena kita cukup berusaha saja. Yang repot itu kalau selalu gagal dalam percintaan. Oh, justru Pak, harusnya itu jadi closing statement, tapi timbul lagi satu pertanyaan ya Pak. Iya, silakan. Cobaan, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para camaba. Jadi alhamdulillah hari ini kita kembali ngobrol-ngobrol dengan tentunya dengan bintang tamu kita yang akan memberikan nutrisi kepada otak kita, karena bukan cuma perut yang butuh dinutrisi. Ya kan Pak? Ya. Iyalah. Hari ini kita sudah bersama Bapak Dr. Hasyim Asy'ari, MAG, MPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Masya Allah. Beliau ini, ya gitu. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah Usuluddin. Benar ya Pak? Iya betul. Iya benar. Ya takut salah aja ya Allah. Jadi hari ini karena kita kedatangan Pak Hasyim, kita akan berbicara tentang Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Oh, tidak. Iyalah. Kita akan di luar itu ya. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke sini, nanti teman-teman akan mengenal sendirinya bagaimana Fakultas Dakwah Usuluddin. Tapi hari ini kita punya topik yang menarik nih. Menarik karena belakangan saya juga punya keresahan Pak. Punya keresahan tentang kegagalan. Kegagalan dalam hidup, kegagalan dalam dunia perkuliahan, dalam dunia saya sendiri gitu kan selalu. Asmara? Asmara juga gagal. Oh, gagal. Kok Bapak tahu aja? Sepertinya sudah tepat kita mengundang bintang tamu kita hari ini. Ngomongin tentang kegagalan ya. Kebetulan teman-teman saya mengenal Pak Hasyim ini selain sebagai Dekan Fakultas Dakwah Usuluddin, tentunya saya mengenal beliau ini terkenal dengan komunitasnya. Ya Pak, komunitas pencari kebahagiaan. Para pencari kebahagiaan. Para pencari kebahagiaan. Nah, waktu itu saya lagi duduk di sebuah warkop bertemu dengan komunitas ini. Saya kaget, wah ada Pak Dekan nih. Iya. Ternyata di sana mencari kebahagiaan. Saya duduk dan saya bahagia waktu itu. Saya tertawa. Iya. Maka dan ada satu konsep yang waktu itu Bapak sempat singgung. Yaitu konsep indah di bawah takdir. Iya. Nah, karena kalau kita kaitkan dengan kegagalan kan kadang takdir gagal, oh ya udahlah udah takdir gitu, atau gagal ya gimana lagi ya gitu kan Pak. Iya. Jadi mungkin Pak kita bisa bahas apa ya? Apa sih itu indah di bawah takdir? Indah di bawah takdir ya. Iya, secara konsep besarnya gitu. Sebenarnya secara teoritis tidak ada konsep ataupun secara pragmatis. Konsep indah di bawah takdir itu adalah kami dulu bersama teman-teman ngopi saja. Ngopi. Sebenarnya kenapa sih kita ngopi? Ternyata ada persamaan kita dengan teman-teman ataupun saya pribadi dengan teman-teman bahwa kadang-kadang kita itu juga jenuh dengan rutinitas yang kita alami. Terus apa yang kita lakukan? Ternyata kita cukup ngobrol, bertukar pikiran, kemudian ngopi, itu mendatangkan sebuah kebahagiaan. Sehingga kadang-kadang apa yang kita pikirkan kegagalan, ternyata kegagalan itu memberikan kita jalan menuju hal yang lebih indah. Dan saat itu tercetuslah ataupun secara langsung kayaknya memang kadang-kadang itu takdir membawa menuju hal yang lebih indah. Dan kami tarik bahwa takdir itu mengarahkan kita ke hal yang lebih indah dan pilihan yang lebih indah, sehingga indah di bawah takdir. Oke. Nah, tadi Bapak sempat bilang ini kan berawal dari karena jenuh bersama teman-teman dengan rutinitas. Berarti Pak jenuh dengan rutinitas yang kita jalani hari-hari itu juga sebenarnya biasa aja. Maksudnya normal-normal saja karena normal-normal saja. Kita jenuh dengan aktivitas, banyak tugas yang belum terselesaikan, banyak masalah percintaan yang tidak terselesaikan, itu kan jenuh. Kadang-kadang mereka itu karena jenuh mencari kebahagiaan, katanya healing. Kemudian hilang, karena healing hilang. Sebenarnya healing itu mencari kesenangan sesaat saja.
Tapi kan kita belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Oke. Oleh karena itu, kami sempat ternyata bahagia itu cukup kita dengan minum kopi, dengan ketawa bersama, itu akan mendapat atau membawa kita ke hal yang lebih membahagiakan. Oke. Jadi kalau bahagia itu ternyata sesimpel kita duduk, ngobrol, ngopi. Nah, itu Iya, kan untuk mencari kebahagiaan tadi, Pak. iya, Untuk menimbulkan kebahagiaan itu. iya. Tapi gimana ketika kita sedang menghadapi suatu kegagalan? Sama juga solusinya berarti, Pak. Sebenarnya tidak ada ceritanya dalam hidup kita menjamin sebuah keberhasilan. Kita hanya diajarkan untuk bagaimana kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Tapi kita tidak boleh menjamin keberhasilan itu dari sisi kita. Oleh karenanya, kita diminta ketika berupaya, berusaha, kita juga harus diiringi dengan doa. Nah, karena tidak adanya kepastian terkait dengan keberhasilan, maka kita juga harus siap dengan kegagalan. Akan tetapi di sini yang beberapa kasuistik atau beberapa kasus yang saya temui bahwa kadang-kadang orang gagal itu diberikan jalan menuju ke jalan atau tempat yang lebih indah daripada yang ia harapkan dari kegagalan sebelumnya. Nah, inilah yang menurut saya bahwa gagal itu normal karena kita manusia. Itu saja, nggak usah sedih, boleh manusiawi lah ya, sedih. Gagal nggak ikut SNBT SNBT gagal itu normal karena kita cukup berusaha saja. Yang repot itu kalau selalu gagal dalam percintaan. Oh, justru kalau dalam percintaan yang repot ya, Pak? Iya, ya karena itu berarti dia nggak introspeksi diri lah ya. Iya, itu butuh introspeksi diri. Kan gitu. Kenapa nih penonton udah ada yang udah ada unek-unek yang mau disampaikan? Banyak. Boleh coba apa? Oh, lanjut dulu. Mungkin sambil mengingat mantan yang mana yang mau didiskusi. Enggak ya. Nah, dan iya benar, betul kata Bapak tadi tentang banyak yang SNBP, SNBT. Saya juga kemarin sempat, karena udah pengumuman kan yang SNBP kemarin, dan memang ada banyak teman-teman yang masih dapat merah, ada yang biru dan lain sebagainya. Tapi udah dijawab sih sebenarnya bahwa ya it's okay to gagal, tapi ya jangan terlalu berlarut-larut kan dalam kesedihan itu. Tapi Pak, gimana kalau kita dihadapi dengan sebuah kegagalan yang bukan kita yang memilihnya gitu? Kayak kita nih dipaksa oleh orang tua untuk memilih ini, tapi udahlah itu pilihan dipilih oleh orang tua, kita udah mencoba untuk semaksimal mungkin, tapi kita gagal nih. Karena kan bebannya mungkin akan terasa lebih berat ya Pak, karena beban merasa diri sendiri ini yang gagal, beban di lain sisi kita ingin bilang, oh ini bukan pilihan saya gitu. Gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya kita dalam menghadapi hidup atau menjalani hidup, ada memang klasifikasi ataupun kelompok-kelompok tertentu dalam menghadapi pilihan dalam menjalani hidup. Ada kalanya kita yang punya pilihan sendiri, yang tidak ada paksaan, unsur paksaan dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak ada tuntutan, sehingga pilihan itu seakan-akan lebih ringan. Akan tetapi tipologi yang pertama ini sebenarnya dia tidak lebih ringan, sebenarnya lebih ke tanggung jawab. Bahwa kamu memilih jalan hidupmu sendiri, atau kalaupun kita orientasinya dengan perguruan tinggi ataupun program studi, kamu memilih program studimu sendiri, maka kamu harus berhasil. Karena ini adalah apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, maka harus tanggung jawab penuh. Nah, oleh karenanya sebenarnya beban yang paling berat itu adalah beban ketika kita memilih tanpa paksaan. Di situ harusnya kita berhasil. Karena seakan-akan apa yang kita pilih itu passion kita, itu diri kita banget gitu loh, sehingga kita menyenangi itu, maka itu harus berhasil. Yang nomor dua, ada tipologi di mana orang sekitar kita memberikan pilihan, tapi penentuannya itu ada di kita sendiri. Penentuannya ada di kita sendiri.
itu juga ada unsur tanggung jawab dan bersungguh-sungguh ketika memilih salah satu dari beberapa yang sudah disuguhkan pilihannya. Ada yang menjadi pertanyaan bahwa tipologi yang ketiga itu adalah orang yang diberi pilihan tapi dipaksa untuk memilih. Kadang-kadang orang anak-anak atau teman-teman yang dipaksa oleh orang tua terkait dengan pilihan orang tua, itu sebenarnya kalau saya pribadi itu tidak beban. Karena kalaupun kita gagal, itu tanggung jawab orang tua. Karena pilihan itu didasarkan atas pilihan orang tua. Akan tetapi karena kita memiliki etika bahwa apa yang kita lakukan harus mendapatkan restu orang tua, lepas bahwa ada dalil-dalil yang lain bahwa ketika orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Disitulah nanti kita akan diberikan jalan apa yang kita lakukan dengan mudah. Masalahnya di sini pertama kali yang muncul adalah rasa putus asa. Jadi orang yang dipaksa memilih pilihan yang dipilihkan orang tua itu rasanya putus asa. Kenapa saya harus memilih yang tidak membahagiakan menurut saya? Mengapa saya harus mengikuti orang tua? Akan tetapi dia tidak pernah tahu ketika dia bersungguh-sungguh bagaimana hasil akhirnya ketika dia mengikuti pilihan orang tua. Ini terjadi pada kasus saya sendiri, di mana pada tahun 2008 saya pure anak pondok pesantren salaf. Kata orang tua, kamu setelah lulus harus kuliah. Dan itu saya menolak secara ekstrim. Mentah-mentah. Bapak tidak putus asa, tetap kamu harus kuliah. Ancamannya beliau, ketika kamu nanti sengsara, orang tua, kami tidak mau tanggung jawab. Karena pilihan sendiri ketika tidak kuliah. Ya, betul. Akan tetapi, di situ akhirnya saya, kalau sudah orang tua bilang seperti itu, apalah daya. Kita seperti Nabi Ismail yang dipaksa ataupun diberi tawaran oleh Nabi Ibrahim terkait dengan penyembelihannya, akan tetapi di situ hanya sebatas basa-basi. Jadi kita yang namanya anak harus taat, sehingga ketaatan itulah yang membawa sampai hari ini saya di sini sebagai dokter. Kalaupun tidak dipaksa orang tua dulu, mungkin saya tidak akan jadi dokter. Dan tidak ketemu bil-bil kan ya. Iyalah. Nah, kadang-kadang di situ, tapi jawaban yang seperti itu akan kita tunggu agak panjang. Jadi kita menemukan jawaban keindahan paksaan orang tua itu agak panjang. Sehingga kita tahu bahwa orang tua itu tidak pernah menjerumuskan anaknya dalam hal pendidikan. Itu tipologi yang kedua. Ada tipologi anak yang terakhir. Ini yang sangat menurut saya yang paling berat. Kalau masih dikasih pilihan, kemudian disupport orang tua, dipaksa orang tua memilih, itu saya kira masih ada support dari orang tua. Tapi tipologi yang keempat ini adalah tipologi yang menurut saya itu paling berat. Karena dia dipaksa takdir untuk memilih. Tidak ada pilihan. Ya cuma itu. Nah, orang yang seperti ini kebanyakan putus asa. Putus asa. Tapi dia sebenarnya kita ketika diberikan cobaan oleh Allah, itu pasti diberikan kemudahan. Nah, itu dalilnya banyak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika kita diberikan cobaan, pasti Allah memberi jalan. Nah, disinilah nanti bahwa orang-orang yang masih bersemangat pada tipologi yang dipaksa oleh takdir ini, dia akan menemukan jalan dan menemukan keberhasilan ketika dia tidak putus asa. Jadi seperti itu. Kita jangan takut dengan kegagalan, jangan takut dengan paksaan, dan jangan takut dengan katanya kejamnya takdir. Takdir itu tidak ada yang kejam. Karena pada dasarnya
Tuhan itu selalu memberi kita yang terbaik Oke. melalui jalannya. Takdir nggak ada yang kejam ya Pak. Gak ada. Nah, tapi karena Bapak sudah menyinggung cerita Bapak dari awal S1, saya jadi tertarik nih, kok dari S1-nya yang dipaksa sekarang tiba-tiba doktoral, Pak. Nah, Gimana Pak? itu. Tiba-tiba ketertarikannya dalam dunia pendidikan gimana? Nah, itu yang saya heran. Bapak juga heran. Saya juga heran. Saya juga Ya. heran. Nah, Iya. pertama kami di S1 memang awalnya untuk memulai perkuliahan itu sangat berat. Sangat berat karena itu bukan pilihan. Iya. Itu bukan pilihan. Ternyata lama-kelamaan bertemu dengan orang banyak, bertemu relasi, bertemu dengan kawan-kawan dari mana-mana, akhirnya sedikit terbuka. Maka sebelum lulus, sebelum wisuda S1, saya punya iktikat untuk meneruskan S2. Saya bilang ke Bapak, ganti Bapak yang saya paksa. Pak, dulu Bapak maksa saya untuk S1, saya sekarang pengen S2. Berarti Bapak harus mengizinkan. Nah, jadi akhirnya diizinkan sama beliau S2. Jadi belum lulus S1, belum wisuda, lebih tepatnya sudah lulus, belum wisuda, langsung melanjutkan S2. Dan sebelum S2 selesai, Bapak sudah ngomong, sudah Bapak tidak bisa ngizinin lagi kamu kuliah. Karena pendidikan yang terakhir ini lumayan berat dari sisi pembiayaan, meskipun S2 itu kami mencari beasiswa. Tidak beasiswa, mandiri. Pembayarannya secara mandiri, tapi di situ kami mencari sendiri. Cuma di lini S3 itu Bapak melihat sisi keuangannya itu kok nggak nyampe kamu. Jadi sudah sampai sini aja dulu. Tapi saya selalu punya cita-cita atau keinginan yang tertulis itu pasti cepat terlaksananya. Saya tulis pada waktu saya wisuda S2, kelak saya akan memakai baju ini lagi. Dan alhamdulillah keturutan 2 kali wisuda lagi. Keren ya, bisa 2 kali wisuda lagi. 2 kali wisuda lagi. 2020 saya selesai doktor, wisuda di UIN Maulana Malik Ibrahim. 2000 awal tahun ini 2024 saya wisuda S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Lo baru wisuda lagi, Pak? Iya. Ada niat lagi Pak buat yang rencananya. Nanti saya kalau podcast lagi harus siapin contekan lagi berarti. Soalnya lebih panjang nanti. Iya. Tapi ada kendala. Apa tuh Pak? Ketika sudah sampai pada tahap ini, yang paling susah untuk meminta izin tidak lagi orang tua, tapi istri. Nah, apa kata istri? Sudah selesai lagi kuliah-kuliah itu, biayanya untuk yang lain. Nah, itu yang cobaan terberat ya kalau mau kuliah lagi. Nah, gitu. Ini penonton gimana ya? Udah ada? Santai-santai. Semua akan diberikan kesempatan. Oh ya, ini buka sesi curhat dong ya, silakan. Jadi gini Pak, biasanya itu ada juga orang yang terlalu atau over mensyukuri takdir. Mensyukuri ya? Mensyukuri atau over mengiyakan kehendak takdir. Akhirnya dikit-dikit ya sudahlah karena ini namanya juga takdir. Akhirnya orangnya tidak mau berusaha. Nah itu menurut Bapak bagaimana? Karena secara ini kan indah di bawah takdir. Apakah bersikap seperti itu hal-hal yang wajar saja atau sebenarnya meskipun takdir sudah ditentukan, apa kita juga harus bisa mengubah takdir itu atau membuat jalan takdir kita sendiri, Pak? Oke. Terlalu ini mah indah di bawah-bawah takdir. Iya. Terlalu pasrah ya banyak. Pasrah apa kata takdir? Indah banget ini. Ya pasrah aja ya. Ya. Sebenarnya orang yang seperti itu selama tidak tidak mengganggu orang lain itu tidak masalah. Akan tetapi ketika dia menjadi seorang kepala keluarga, contohnya menjadi seorang kepala keluarga, dia memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, memberikan biaya untuk pendidikan anaknya, dan dia hanya sekenanya saja
toh saya dapat rezeki 20.000 per hari, itu santai-santai saja lah, yang penting cukup buat ngopi, buat ngerokok. Nah, ini akan Buat jadi keluarganya bahaya gimana? karena meskipun dia rela atau ikhlas dengan pemberian Tuhannya, tapi ada tuntutan yang lain, kewajiban yang lain yang harus dia penuhi. Seperti contohnya pemenuhan kebutuhan keluarga, pendidikan anak, kemudian yang lain-lainnya. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan bahwa ketika itu membawa dampak yang tidak maslahah kepada orang lain, ini juga kurang baik. Kurang baik dikarenakan ada mereka-mereka yang terbengkalai dari sisi kebutuhannya. Kita tidak ngomong hanya kebutuhan secara jasadiah ya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, tapi banyak orang melupakan bahwa manusia itu juga perlu kebutuhan rohania seperti belajar, kemudian katanya tadi nutrisi otak ya. Nah, nutrisi otak, kemudian keimanan dan lain sebagainya. Nah, orang yang terlalu pasrah juga nggak bagus. Orang yang terlalu pasrah. Jadi pada prinsipnya ketika dia semua kebutuhan terpenuhi dan dia rela dengan takdirnya itu, atau tawakal, legowo ataupun qanaah ya, dalam bahasanya itu disebut qanaah, itu normal-normal saja kalau semua sudah terpenuhi. Tapi kalau qanaah semua itu masih dalam tahap kekurangan, itu juga tidak bagus. Jadi kita lihat kalau kita hidup sendiri, kamu tidur gelundang-gelundu ya terserah. Tapi kalau ada yang dinafkahi dan ada yang wajib diberi pendidikan, diberi sangu, itu juga nggak bagus. Jadi kita tetap wajib berusaha. Jadi lihat konteksnya. Kemudian apakah kita bisa menciptakan jalan kita sendiri? Sebenarnya ini di awal dari klasifikasi beberapa orang yang dihadapkan dalam pilihan itu, seperti kita itu pada klasifikasi orang yang pertama, yaitu kita bisa menciptakan pilihan kita sendiri, kita berusaha, kita berupaya untuk supaya kita mengarah ke sana. Tugas kita itu berusaha, hanya berusaha dan menentukan hasil. Tapi hasil itu sendiri nanti jawaban dari usaha kita. Ada kemungkinan bahwa kadang kamu dikasih kegagalan, itu Tuhan tahu bahwa seharusnya kamu bisa berusaha lebih maksimal lagi. Kenapa kamu seadanya saja usahanya, sehingga kamu diberi kegagalan. Mungkin kegagalanmu itu kamu akan diberikan hasil yang lebih baik waktu-waktu. Dari sini kembalilah bahwa kegagalan itu adalah jalan menuju hal yang terindah. Hal yang terindah di mana kamu nggak akan ada jalan itu ketika kamu sudah meraih keberhasilan. Dan janganlah jadi orang yang egois, semua yang kamu cita-citakan harus tercapai. Karena tahap kita masih tahap manusia yang ikhtiar. Jadi seperti itu. Apakah kita bisa menciptakan? Bisa. Asalkan berusaha dengan maksimal, berusaha dengan giat dan semangat, insya Allah nanti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, ini yang dari laki-laki. Menyala abangku. Oh, masih itu cita-citanya, Bang. Oh iya. Semangat. Oh ya, Pak mau nanya. Ini kan bahas masalah takdir. Nah, maksudnya indah di bawah takdir ini kita menerima semua takdir yang udah terjadi saat ini, atau ya takdir yang memang dipaksakan ini. Soalnya takdir itu kan ada yang bisa dirubah, ada yang enggak juga kan. Nah, jadi walaupun misalkan dari orang tua kita disuruh buat begini, tapi kita punya keinginan seperti ini, nah kan kita itu kan punya pilihan sebenarnya, kita punya hak pilih juga. Nah, jadi sebenarnya indah di bawah takdir ini ketika kita gimana ya? Apakah kita menerima apapun yang terjadi nanti, apapun yang kita pilih, atau kita yang berhak memilih di awal, baru nanti kita terima mau indah mau buruk takdirnya itu. Oke. Nah,
Eh, kadang-kadang itu ada beberapa statement dari mungkin kalangan remaja ya, kalangan remaja bahwa kadang takdir itu kejam. Iya. Takdir Kejam. itu tidak indah. Apa namanya? Waktu yang harus menjawab. Nah, kadang-kadang yang seperti itu saya ketawain aja ya. Nah, maksudnya bahwa orang itu menganggap ketika usahanya gagal, itu takdir tidak berpihak kepada dia. Atau seakan-akan Tuhan itu sedang menguji dia. Tapi konsepnya kadang tidak seperti itu. Ada kemungkinan seperti contohnya, kamu diberikan nasihat oleh temanmu. Mas, jangan lewat jalan itu. Pada malam hari ada kemungkinan kamu dibegal. Ini baik-baik nih. Diingatkan baik-baik. Ya. Kemudian kamu tetap kekeh. Wis, lewat sana lebih dekat. Akhirnya karena temenmu itu sayang sama kamu, motormu dikempesin bannya. Ataupun ada hal-hal ekstrim yang dilakukan temenmu untuk mencegah kamu lewat sana. Hal-hal yang ekstrim. Sehingga kamu tidak jadi lewat sana. Dan kamu akhirnya memilih lewat jalan yang lain yang dalam tanda kutip itu lebih selamat meskipun lebih jauh. Begitu juga apa yang kita upayakan ketika memenuhi kegagalan bisa jadi Tuhan sedang mengingatkanmu bahwa pilihanmu ini itu tidak baik ketika kamu sukses ataupun ketika kamu berhasil. Sehingga Tuhan memberimu kegagalan dan memberimu jalan yang lain yang lebih baik daripada jalan yang kamu pilih. Oleh karenanya, setiap yang kita upayakan kemudian memenuhi kegagalan, itu pasti kita diberikan jalan ke hal yang lebih indah. Disinilah proses ataupun makna dari indah di bawah takdir. Ketika kita memenuhi kegagalan, kita diberi jalan ke yang membahagiakan. Ataupun ketika kita memenuhi paksaan dari pilihan, belum tentu ketika kita dipaksa dan terpaksa memilih itu belum tentu tidak membawa kebahagiaan. Kadang juga apa yang kita pilih secara mandiri itu lebih mengarah ke tidak maslahah, lebih mafsadah atau lebih merusak. Sehingga paksaan untuk memilih pilihan orang tua itu lebih maslahah daripada pilihan kita sendiri. Jadi di sini apapun yang kita hadapi hari ini, sebenarnya kita sedang ditunjukkan oleh Tuhan bahwa sampai di sini kita hari ini dengan pilihan-pilihan kita, itulah konsekuensi dan apa yang kita laksanakan atau apa yang kita lakukan sampai takdir membawa kita ke sini, itu adalah hal yang paling terindah. Oke. Mungkin Pak, pertanyaan terakhir tentang topik kita ini, gimana dengan statement akan kujalani tapi sambil ya Allah gitu. Jadi kayak tetap dijalani tapi menggerutunya tuh banyak gitu Pak. Kayak iya tetap jalan tapi aduh kenapa sih lewat jalan sini bla 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 dan seterusnya. Oke. Itu gimana? akan kujalani tapi sambil ini yang tadi ya dipaksa memilih pilihan ya. Iya. Dipaksa memilih pilihan. Sebenarnya ini menarik bahwa kadang memang itu ketika orang diberikan pilihan tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan merasa terpaksa. Dia akan merasa terpaksa. Kemudian karena keterpaksaan itu dia akan menjalaninya dengan
penuh drama. Ya, drama. Penuh drama ya. Nah, itu normal. Selama dia masih menjalaninya, itu masih normal. Akan tetapi, cukuplah drama itu di tahun pertama saja lah ya. Jangan drama berkepanjangan. Sampai mau skripsian. Iya, mau skripsian drama. Karena contoh saja, apakah orang yang dipaksa, contoh dalam hal perkawinan ya, apakah orang yang dijodohkan itu tidak selalu harmonis? Banyak yang akhirnya harmonis. Banyak yang akhirnya harmonis karena dia belum tahu nikmatnya keterpaksaan itu. Siapa tahu di dalam keterpaksaan itu ada sebuah kenikmatan yang tidak ada dalam sebuah pilihan yang belum ditemukan. Oh, ternyata saya dulu dipaksa itu ada sebuah kenikmatan ketemu dia, contohnya, tapi yang tidak pernah ada, dia yang tidak pernah ada kejelasan kan ya. Nah, tapi kan itu dari keterpaksaan. Jadi tidak selalu, kadang itu keterpaksaan itu membawa sebuah kenikmatan yang tidak ditemui orang tersebut ketika dia memberikan sebuah pilihan. Kira-kira seperti itu. Oke, luar. Boleh nambahin? Boleh, silakan. Menurut Bapak, apakah ketika kita memilih itu ada salah dan benar untuk memilih? Kalau yang saya pahami, tidak ada yang salah dengan memilih. Yang salah adalah ketika kita sudah memilih, kita menyesali pilihan kita itu. Nah, kalau misalnya kayak tadi kan indah di bawah takdir, apapun pilihan kita pasti tetap indah nantinya kan. Tergantung indah itu maksudnya hikmahnya pasti kan. Iya. Kita pasti mendapatkan hikmah dari apapun pilihan yang kita pilih nantinya. Iya. Tidak ada salah dalam memilih. Sebenarnya pilihan, tapi ada konsekuensi. Ketika kita memilih pilihan kita sendiri, tentunya konsekuensi keberhasilan itu harus di atas 80%. Karena itu pilihan kita sendiri. Yang kita didasarkan atas passion lah, atas keinginan kita lah, atas apalah itu ya. Itu mestinya keberhasilan itu di atas 80% karena kita memilih itu dengan keinginan kita. Nah, memang tidak ada tidak diperbolehkan bahwa ketika kita sudah menentukan pilihan kita menyesal karena setiap pilihan itu disertai dengan tanggung jawab dan konsekuensi. Nah, oleh karenanya apapun pilihan kita, baik itu memilih sendiri, baik itu dipilihkan, baik itu dipaksa oleh takdir, tentunya semua punya tanggung jawab dan konsekuensi. Oleh konsekuensi inilah yang harusnya kita berupayakan dengan semaksimal mungkin sehingga menjadi hal yang lebih baik ataupun lebih indah. Gitu Bang. Gimana Bang? Apa tagline-nya? Indah di bawah takdir. Oke. Jadi Pak, mungkin apa nih, masih ada yang kurang kah dari pembahasan takdir kita? Mungkin masih ada karena ada pesan sebenarnya untuk teman-teman itu. Untuk indah? Enggak. Oh, enggak. Untuk teman-teman bahwa yang pertama jangan berharap orang itu selalu berhasil. Dan yang nomor dua, jangan terlalu bersedih karena kegagalan. Dan jangan terlalu bersedih karena sebuah pilihan paksaan. Siapa tahu di sana ada sebuah kebahagiaan. Ingat bahwa cobaan itu ada dua. Yang pertama, cobaan yang dikasih Tuhan. Ketika cobaan itu dikasih Tuhan, maka Tuhan juga memberikan solusi. Yang nomor dua adalah cobaan yang dibuat oleh orang itu sendiri. Nah, cobaan yang dicobain. Ini banyak teman-teman kita itu yang tidak sanggup menghadapi cobaan yang kedua. Cobaan yang dibuat sendiri. Atau cobaan yang dicobain. Sebenarnya nggak ada masalah. Dia membuat itu menjadi masalah.
Nah, itu kan cobaan yang dibuat-buat sendiri. Penting masalah dia sendiri. Nah, tapi itu mereka tidak ingat bahwa ini adalah saya sendiri yang buat. Itu selalu dilimpahkan bahwa takdir itu tidak indah. Padahal cobaan itu adalah cobaan yang dibuat-buat sendiri. Nah, karena ketika cobaan itu diberikan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalannya, tapi tidak untuk cobaan yang kalian buat sendiri. Jadi carilah solusi sendiri dan carilah jalan keluar sendiri. Oke. Pak, harusnya itu jadi closing statement, tapi timbul lagi satu pertanyaan ya Pak. Iya, silakan. Cobaan, nah terus sampai di mana Pak kita tahu bahwa ini adalah cobaan yang memang adalah takdir kita, adalah cobaan untuk kita, atau ini adalah cobaan yang memang kita buat-buat sendiri. Iya. Oke. Tolak ukur dan Tolak ukurnya ya. Nah, Siapa yang bisa memberi sakit? Nah, itu bisa. Sendiri juga bisa, Pak. iya. Nah, lihat dulu sakitnya. Kalau orang dikasih flu sudah berupaya untuk tidak hidup sehat, itu cobaan. Tapi kalau dia perutnya sakit karena makan pedas terlalu banyak, ini kan cobaan yang dibuat sendiri. Memang dia yang pesen seblak sendiri Pak. Iya. Ini Bapak cobaannya. Saya sebenarnya ini relate dengan teman-teman yang ini loh, anak-anak S1 yang sering galau itu loh, sok-sokan galau itu kan ya. Kenapa Itu yang dia saya cobain Pak. Loh, itu yang cobaan yang dicobain kan? Iya kan? Iya. Nggak bales WA, gak dibales, galau, seakan-akan hidup ini tidak berarti. Nah itu kan cobaan yang dibuat-buat sendiri. Harusnya nggak WA dari awal ya Pak. Iya, harusnya nggak usah membangun jaringan. Nah, kalau memang nggak dicobain dari awal kan nggak mungkin ada yang kayak gitu. Oke. Tapi kalau nggak kayak gitu kita nggak dapat survive. Nah, itu kan salah satu survive kita. Nah, yang seperti itu makanya cari jalan sendiri untuk keluar. Bahwa kadang hal yang merepotkan cukup kita sendiri yang memutuskan. Ya cukup sadar diri. Kalau dia sudah tidak membalas WA, tidak sering hilang, ya berarti kamu sudah dilupakan. Kan gitu, nggak usah dipikir orang yang melupakan kok diingat. Kan gitu. Jadi itu cobaan yang dibuat-buat. Itu banyak itu anak-anak muda-muda itu banyak yang cobaan dibuat-buat sendiri atau cobaan yang dicobain. Oke. Nah, itu parameternya. Parameternya itu sip, clear berarti kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi intinya juga bahwa ketika kita membahas takdir kan ada juga ayat di dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu adalah sesuatu yang baik untukmu. Tapi bukan dong kok itu ayat. Dan boleh jadi kamu tidak amat membenci sesuatu padahal itu adalah yang terbaik untukmu. Maka ya lagi-lagi kita tetap harus berusaha, tetap harus ada effortnya untuk hidup kita, jangan effortless banget lah ya. Kalau hidup kayak ya udahlah takdir nanti makan gimana nanti aja tiba-tiba turun dari langit kan enggak juga. Jadi tetap ada saatnya kita memang harus berusaha untuk hidup, tapi ada saatnya kita juga memang legowo dengan apa-apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Terima kasih. Dan mungkin, nah ini nih, kalau yang jangan berputus asa ya buat teman-teman mungkin yang masih ketolak atau masih bingung kemana, karena UIC hari ini masih membuka gelombang kedua sampai bulan Juni. Ya mudah-mudahan. Nanti gelombang kedua masih sampai bulan Juni, masih ada gelombang ketiga juga. Bisa terus ikutin akun-akun PMB UIC untuk info yang lebih lanjut. Dan that's it for today. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi ilmu dengan kita, sudah sharing banyak hal dan juga sudah mampir di Nutrisi Otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.